Wal-laili idza saja, wal-laili idza yaghsha. Kenapa hadis ini yang Ustaz bahaskan? Kami nak mendengar hadis tentang Dajjal dah lahir atau belum? Dajjal dah hadir. Mana bukti Dajjal dah hadir? Kurma bisan tidak lagi berbuah. Bila kurma bisan tidak berbuah, Dajjal dah nak datang. Kurma bisan sekarang sudah berkurang, tak berbuah. Lalu kemudian apa lagi? Ain Zuhar, mata air dari Ain Zuhar sudah kering. Sudah kering. Oleh sebab itu, lan bener Imam Syafi'i, bener Abu Hanifah. Ana wong alim gak wali, ku wong alim elek-elek wong alim. Mestine tiap wong alim kudune wali, tapi nek wali ku ora kudu alim. Jadi Imam Syafi'i wali ku tukang kayu, sabar ngene dadi wali. Jadi nek wong alim kudu alim. Mergo begitu. Tingkat cara pandang wong alim itu persis cara pandang al-malail a'la, hukum langit. Jadi misalnya kados kula dolan teng Magelang apa teng pundi mawon, teng Demak. Roh wong ora sujud terus ana wong sitok sujud. Itu spontan langsung ngeten. Ya iki alasane pangeran gak mengadab orang satu kabupaten mergo gak ana sing nopo sujud. Ya sudah seperti itu, memang seperti itu pandangan Tuhan. Ketikane pangeran aku ndelok bumi ku ape tak laknati kabeh. Tapi ketika melihat ada satu dua orang yang sujud, maka siksa saya tak tunda. Sehingga ketikane Kanjeng Nabi ini hadis sahih, dunia itu tidak akan ada kiamat hatta la yuqala fil ardi Allah Allah, sampai ning bumi itu tidak dilafadzkan Allah. Karena itu yang jadi pertimbangan Tuhan. Kenapa tidak ada kiamat sampai sekarang? Karena ada yang masih ngelafadzkan apa? Allah, masih ada yang sujud. Ya seperti itu. Ya tapi sekarang orang sudah mulai mendewa-dewakan kehidupan dunia. Jadi nganggap Swiss itu terbaik, Panama itu terbaik, Indonesia itu buruk karena masa mending berdua buruk untuk orang. Lah orang alim seperti ini mesti para pangeran, kudune ku wali. Tapi wali kok jalur wong alim ora iso diakali wong awam terus ndongakno topo kasil mboten. Wong awam seneng wali kok jalur ora alim, mergo kon ndonga ya gelem nurut. Dongane mah wong alim mboten. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafaz Al-Quran ya Allah, supaya selamat dia daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Tapi saya pilihkan hadis tentang yang 5 ini. Dengan 5 ini kalau kita amalkan, insya Allah Allah akan selamatkan kita dari fitnah akhir zaman ini. Yang pertama, manfaatkan waktu, kerana waktu di akhir zaman ini yataqarabuz zaman, kerana waktu semakin dekat tak terasa hilang berlalu. Maka isilah waktu ini dengan ibadah. Jangan sampai ada waktu yang kosong. Duduk sejenak kosong berselawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sempat-sempatkan ambil wudhu, solat duha walau 2 rakaat. Sempat-sempatkan sebelum tidur malam solat witir 3 rakaat, supaya tidur kita sentiasa dalam wudhu dan kita sempat solat witir. Andai mati kita malam itu, insyaallah mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang mulai ketika Kanjeng Nabi alamat kiamat, alamat itu rusak. Nak wa ijabi kulli dira, yen dira orang bangga dengan ide-idenya, bangga dengan ide ekonomi kerakyatan, si sitok bangga dengan ide ekonomi liberal, si sitok bangga dengan konsep-konsep bank-bank dunia. Itu kan hanya pendapat, itu hanya ide. Tapi kalau rakyat secara sosial sudah menyelesaikan masalah sosialnya sendiri, paham ya? Sedulur ngono ide-ide besar tuh rakyat sudah sering saling menolak dan menyelesaikan masalah sosial. Ono tanggane hamil pe kelahiran, bojone ning Tegal, tanggane mlayu nyeluk. Sing di sepeda motor toto sangat terone puskesmas ora sing nyeluk bedan. Ini jauh lebih cepat, lebih baik, detik lho ini. Napa? Lane kowe kok malah ngenteni apike presiden ku keliru. Kowe dhewe iso apik kok malah ngenteni apike wong liya. Tapi manakala dulu datang Habib Umar bin Hafiz, saya hadir majelis itu, adalah seorang bertanya, Habib, iya, Imam Mahdi dah lahir atau belum? Dia tengok, Habib menjawab, sepertinya dia macam tak suka pertanyaan. Kata dia, kita tak perlu mencari-cari dia dah lahir atau belum, kampung dia di mana, dia lahir di hospital mana, dia tak perlu. Yang perlu kita siapkan adalah iman dan takwa pengetahuan kita, supaya kita jangan sampai terkecoh, supaya kita boleh membezakan mana hak, mana batil, mana betul, mana salah, mana lurus, mana bengkok, mana hitam, mana putih.
Sehingga dengan istiqomahnya kita beribadah ini, kita boleh membezakan mana Al-Masih yang original, yang asli, mana Al-Masih Ad-Dajjal. Makanya tadi sebelum salam kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Membaca, menghafaz 10 ayat di awal surah Al-Kahfi. Siapa yang menghafaz 10 awal ayat, hadis lain mengatakan 10 akhir, 10 awal 10 akhir, elok dua-duanya. Mulane kowe nek dadi ulama, nggih ciri utama ulama itu jami'ul bayan. Dia kalau menjelaskan itu indah sekali dan orang pasti taslim. Sampeyan saya tak warai tenan. Sampeyan kan biasa wiridan la ilaha illallah kan biasa, mulai mimpin tahlil sampai kepeksa mergo do tahlil melok, sampai sing darani bid'ah wae akhire ya melok tanggane napa? Tahlil. Semuanya wala. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad. Kitab Zadul Ma'ad itu kitab kesayangannya Sayyid Abdul Al-Haddad. Sayyid Abdul Al-Haddad itu pengarang kitab Zadul Ma'ad. Padahal kitab ini dikarang oleh muridnya Ibnu Taimiyah. Abdul Al-Haddad itu gak seneng Ibnu Taimiyah tapi seneng muridnya. Jadi di sini ulama ya demokratis. Gak seneng gurunya tapi seneng. Saja nih Ibnu Taimiyah itu orang baik. Ya ulama top ya baik, ya waras top. Tapi ngerti-ngerti Wahabi itu identik dengan Ibnu Taimiyah. Akhirnya ulama ahli sunnah penyebut itu terus izin. Mulane kiai-kiai ra ono sing dalil kok Ibnu Taimiyah mergo dicap Wahabi. Padahal Ibnu Taimiyah wong alim. Di kitab-kitab kita termasuk Syekh Muhammad piyambak nyebut Ibnu Taimiyah qala Syekhul Islam napa qala. Tapi kan ini sudah milik Wahabi sehingga kita ini terus akhirnya gak gelem nyebut. Yes, jadi kitab koyo dalil fastabiqul khairat iki apa par iki dadi dalil ya dhewe-dhewe. Wah parah tenan wong-wong. Dulu saya melihat orang enggak kunut itu ya biasa. Mergo saya sebagai wong alim ngerti iku madzhab ya Abu Hanifah. Saya kira arah kunut Muhammadiyah. Kita ini sebetulnya ahlul ilmi enggak tahu kunut itu madzhabnya siapa kita. Itu madzhabnya Abu Hanifah, yang kunut madzhab Syafi'i. Tapi tahu-tahu iki madzhab NU, iki madzhab Muhammad. Mana ada orang-orang ini bisa punya madzhab? Ngalime sepiro nganti dadi no? Madzhab. Tapi wis dadi bahasa, wis dadi apa? Sekuajo kabeh jane. Wis repot-repot. Tak warai. Sampeyan ben nglafadzno la ilaha illallah iku keren tenan mboten keren-keren. Ngendikane Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu gini. Min asliha khuliqatil jannah wa min asliha khuliqatin nar. Terus wa min asliha khuliqatid dunya wa min asliha buisatir rasul. Wa min asliha qatala rasul. Wah, terus sampai sekarang saya tak bedai. Surga itu kan digawe kelas VIP mewah. Terus jari rugane widadari ora kan nak wingi disebut. Kira 70. Wayu kabeh kan ora ono sing kriting, wayu kabeh. Wayu kabeh terus gak tahu delok wong liya. Kadang bojo kita wis elek jek delok. Oh iya, widadari sifatnya maksuratun fil khiyam. Jadi gak tahu keluyuran ning ndi. Wayu kabeh. Lek surga yang semewah itu selek itu ya bagi mereka sing nglafadzno atau yang menerima la ilaha illallah. Neraka sekarang dibikin sedalam itu. Jari Abu Hurairah neraka itu tes-tesane benda kamu jatuhkan ke neraka itu untuk santai ke bawah itu nunggu 70 tahun. Kila 70.000 tahun. Dikena HP mbok ceblok nang neraka itu cebloke ngenteni 70 tahun. Betapa dalamnya. Ngentekno bego piro ya bayang misalnya. Oh itu kontraktor mana saja tidak sanggup itu disuruh ngeduk kedalaman neraka. Iku ya mau kanggo wong sing menolak la ilaha illallah. Yang pertama yataqarabuz zaman. Yang kedua adalah wa yanqusul ilmu. Ilmu semakin berkurang. Kalau sudah ilmu berkurang, apa yang bertambah? Jahil. Kalau ilmu bertambah, jahil berkurang. Kalau ilmu berkurang, jahil bertambah. Mana ada orang jahil cakapnya didengar orang. Saya dulu awal-awal membaca hadis ini, wayang kusul ilmu. Ilmu berkurang, jahil bertambah. Rasanya tak mungkin, tak logik, tak masuk akal. Mana ada orang tak berilmu cakap dia didengar. Sekarang baru saya paham. Dulu orang tak berilmu ditinggalkan orang. Sekarang orang tak berilmu asal dia pandai berbicara dia akan didengar orang. Bahkan orang jahil pula punya channel. Apa namanya? Jahil.com. Orang jahil punya channel. Banyak pula follower dia daripada follower kita. Banyak pula viewer dia daripada viewer kita. Sebab apa? Sebab
yang menyaksikan tiada berilmu, yang berbicara tiada ilmu. Oleh sebab itu maka kita galakkan menuntut ilmu di majlis-majlis ilmu,